Close untuk Bapak Ustadz Dr. Margono MPD. Pengadanya kami silakan. Oke, terima kasih Mbak Ustadz. Ya, Mbak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Mariati, Pak Toto. Ini wong pencilaan gitu ya, jadi orang di Tokro. Ya. Oke. Fondasi sukses itu bahagia. Cirinya orang bahagia itu relax. Ya. Jadi kalau belum relax itu artinya belum bahagia. Jangan berharap sukses. Orang usah nganggo pen saged. Bapak Ibu, kita akan diskusi tentang apa meneruskan ya. Sedikit ada pertanyaan kemarin dari Bu Sekdin. Pertanyaannya gini, Pak, ini konsep ini kok nggak dari dulu ya? Ini sebenarnya munculnya konsep ini karena penelitian untuk mengantisipasi situasi atau sebenarnya sudah sejak dulu ada gitu ya? Ya, itu sebenarnya sudah sejak tahun 1800 konsep ini sudah ada, dimiliki oleh para bangsawan, tidak bocor ke masyarakat karena dirahasiakan. Ya. Kenapa dirahasiakan? Kadang-kadang kalau orang lain ikut sukses itu kan nggak mau ya. Kecenderungan kita itu kayak begitu. Itu hanya berbatas pada orang-orang tertentu ya, mungkin di situ lingkaran orang-orang apa jenenge, apa kerajaan atau apa gitu ya, orang-orang apa jenenge, darah biru, darah kuning, darah merah gitu ya saudara ya, darah biru. Nah, ini sebenarnya saya ya agak nyalai aturan sebenarnya. Dibocorkan langsung ke masyarakat untuk jadi konsep nasional itu sebenarnya ada resiko. Resikonya artinya saya ini kegiatan saya sedang dipantau oleh Inggris, tapi kelihatannya mereka juga tidak terlalu khawatir karena wah wong siji arek cilik masa iso gitu. Makanya itu saya sedang mencari teman Bapak Ibu sekalian untuk mengembangkan konsep ini gitu ya. Gitu. Jadi di hari keberapa itu saya lupa, waktu saya ikut training di Inggris itu saya melihat ini Bu, jadwal apa, saya di ruang kepala sekolah ya, mau ngomongan gitu, lalu sambil minum itu saya melihat jadwal, loh, saya tanya dulu mata pelajarannya apa ya, subjek meternya apa di Inggris itu. Dia menyebut ada math, ada sains, ada apa namanya, humaniora, ada apa gitu dan sebagainya. Jumlahnya sekitar 8. Loh, kok jadwalnya orang ngono gitu ya? Jadwalnya itu tidak ada jadwal. Kalau matematika dan bahasa berbunyi matematika dan bahasa. Tapi ketika itu ada social science, ada IPS ya, jadwalnya kelas sekian itu resilient gitu. Loh, kenapa ada perbedaan? Kenapa ada perbedaan antara nama mata pelajaran dengan jadwal? Jawabannya gimana Bu? Apakah benar-benar
kamu pengen bertanya? Iya, saya bilang. Bahkan saya tegaskan, sebelum ada jawaban tentang itu, saya tidak akan pulang. Enak wong Indonesia yang ini, enak ya. Terus pokoknya, ternyata malah suka dengan itu, berarti orang ini suka tantangan. Nah, wis ora peduli wong dhuwur-dhuwur wae-wae kadang-kadang aku ndelok yo ngene yo. Panen ya. Jenenge peluru ya, peluru yo nek kegeden, jarum yo nek kegeden enggak bisa masuk. Saya cilik enggak apa-apa tapi mplak teges ngono. Ya rumusnya kayak ngono ae sederhana. Ya, ini wong enggak tepak ya jadi. Apakah hidup memang benar-benar pengen tahu? Ya, jawab saya. Ya, mereka berunding. Akhirnya kembali lagi untuk menjawab saya itu, ya maaf tunggu 3-4 hari lagi. Jawabannya menunggu persetujuan dari Kementerian Pendidikan Inggris. Jadi ini sebenarnya rahasia mereka. Saya ambil materi trainingnya, school leadership training tidak ada di dalamnya ini materi kita ini. Ya, saya ambil itu dan akhirnya setelah hari ketiga pagi-pagi itu saya diberi print-printan gitu, print-printan tentang konsep itu 4R antara lain. Waduh, saya itu kan nggak terlalu bisa bahasa Inggris itu, ngawur-ngawuran gitu ya. Jadi, tapi yang penting bisa komunikasi gitu aja. Saya lihat sebentar, mereka bertanya, apakah sudah terjawab pertanyaan Anda? Belum, saya bilang gitu. Wah, pusing, lu orang muda gitu. Mari ngono saat itu tijaknya kelas Bu. Saya sendiri, saya orang 9 loh. Saya sendiri sih dua pertanyaan kayak gitu. Lalu saya agak perlu kerja keras karena sama-sama ikut training itu perhatiannya tuh macam-macam gitu loh ya. Nah, sampai kalau di sini tuh saya menyelenggarakan konsep ini itu teman-teman yang sama-sama dulu ikut belajar ini, oh ini oleh konsep kok menjadi Pak. Ngono ya. Waduh benar. Numpak pesawatnya yuk bareng, bingungnya yuk bareng gitu ya. Ya, ngobong itu ya bareng gitu ya. Akhirnya disuruh mengembalikan karpet kamar. Karena masang kompor kuali Bu. Ibu-ibu ya. Itu disuruh mengembalikan. Oke. Saya diajak ke kelas ya. Itu kelas itu sedang membahas tentang reciprocity. Saya bukan apa ya? Mata pelajaran IPS jelas. IPS terus membahas tentang reciprocity. Reciprocity itu kemandirian, kerjasama dan mendengar aktif. Ya, latihannya itu. Terus saya lihat gitu, oh gini caranya gitu. Jadi bagi mereka pembelajaran itu hanya kerangkanya, isinya itu karakter. Yang dilihat itu bukan penguasaan materi pelajarannya, tapi bagaimana dia serius bekerja sendiri, bagaimana dia bekerja sama dengan orang bermacam-macam itu. Kan satu kelas itu ada 16 bangsa Bu. Ya semacam-macam rupane gitu. Ono sing ngumpulin kowe tok umpune tok ngono ya gitu. Tapi bagi mereka karena dibiasakan untuk menghargai semua orang dan dapat bekerja dengan semua orang, anak cacat itu ada di situ namanya ya kalau kita itu inklusi, kelas inklusi. Nah, tapi kalau inklusi di sana itu ada namanya teaching assistant ya, guru pendamping. Itu jadi kalau ada yang klasifikasi tunanetra, ada yang mendampingi sendiri. Di situ ada tunarungu, mungkin ada yang mendampingi sendiri sesuai dengan keahliannya. Jadi di kelas itu ada bukan hanya satu guru, tapi bisa 3 guru. Yang masuk ke kelas biasa, yang masuk ke kelas itu ya semua, hampir semua yang sekolah di SLB itu yang benar-benar cacat, mampu rawat, ya mampu rawat, hanya bisa dirawat. Ya, kalau masih bisa komunikasi dan sebagainya itu ada di sekolah ya. Gitu ceritanya Bu. Jadi
mereka punya form ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ya, ada kebagian kita akan bagi tugas ya. Untuk yang ngurus resource bonus siapa nanti? Katakanlah Bapak Ibu guru mata pelajaran ya. Itu dia di Bapak Ibu akan setiap pertanyaan itu diberi dinilai, lalu diserahkan ke koordinator karakter. Nanti aja. Itu aja ceritanya ya. Dan mereka itu sudah menerapkannya sejak lama banget gitu. Ya, karena itulah jawaban atas pertanyaan saya, mengapa negara Anda itu akhirnya kok enek kunci Inggris bareng opo gitu. Jadi kuncinya ternyata di karakter. Seperti di Australia juga itu kan yang kemarin kita tampilkan Molly Bright itu Australia. Jadi bagaimana anak usia 6 tahun apa 6 tahun kok sudah bisa membuat penelitian kayak begitu setingkat dengan S3 ini karyanya? Bagaimana kalau kemudian didesain seperti kita, seperti sekarang ini, prosedurnya kudu ini dan sebagainya? Tidak ada. Seperti yang dilakukan oleh Molly itu hanya 7 langkah penelitian ya, nanti akan kita singgung sedikit ya. Contoh, oke, itu pertanyaan terjawab nih Bu? Udah ya? Oke. Nah, saya ingat ketika saya mau berangkat ke kota, saya itu kan rumah saya memang di pucuk gunung ya. Teman saya itu sejak kecil ya ular, kera gitu ya, harimau gitu ya. Jadi ada kekhawatiran ketika saya akan ke kota itu, bapak saya tuh cukup mengkhawatirkan ya. Sudahnya pengennya sudah berangkat waktu saya akan mendaftar sekolah ke Solo ya. Enggak ya. Itu 3 hari saya berdiskusi ya. Apa bekalmu ke kota gitu? Apa orang senyaman duit gitu ya? Apa orang dia duit gitu ya? Loh apa? Ya orang bisa ngomong ya apa Pak? Pokoknya aku budak. Apa bedanya orang desa dan orang kota? Itu ternyata bekalnya. Mana lebih hebat, orang desa atau orang kota? Sampai hari ketiga malam-malam Bu, hampir semalaman itu 3 hari 3 malam. Saya masih berpendapat orang kota gitu ya. Nah, pada suatu ketika pada akhirnya karena habis mepet kira-kira, karena besoknya sudah harus berangkat, saya harus daftar sekolah. Saya waktu SLTA itu sebenarnya kan ikut seseorang itu Pak D-nya Gubernur. jadi sebenarnya kenal saya itu karena itu. Saya ikut itu yang hampir semua hal saya kerjakan Bu, ya termasuk pesawat. Kemudian saya mengikuti nyetel loudspeaker itu. Ada 2 set loudspeaker itu dipasrahkan ke saya. Jadi kadang-kadang satu malam itu harus nungguin di 2 tempat yang jauh dan jalan kaki. Coba gitu ya. Kadang-kadang kalau pas menurunkan bahan dari itu kan itu punya toko ya. Jadi kalau pulaan ke Solo, kadang-kadang juga beli beras dan sebagainya. Saya ngangkati karung itu. Karena itu di Brotot ini sudah agak lumayan karena sudah tidak terlalu kerja keras ya. Jadi kalau Bu Nur itu mau dengan saya itu sebenarnya hanya karena kasihan aja itu. Kok digawe soro kayak ini mungkin ya. Soalnya pilihannya kan akeh to sakjane asline ya. Ya, oke. Nah, ketika akan berangkat itu ke kota itu mendaftarkan kemana-mana, saya tidak tahu perguruan tinggi ini apa sih gitu. Nggak terlalu paham saya. Saya daftar ke Saraswati, ke mana, kemudian ke AUB, ke IKIP Solo waktu itu, ya. Yang saya arah itu keuangan. Kalau saya mengambil mungkin keuangan dan bank, pokoknya ekonomi itu cepat sugih, pikiran gue ya.
Nggak ada pikiran lain-lain. Oke. Ya, akhirnya coba tolong pakai bahasa Jawa tadi. Coba sebut golek ana wong telu tiga orang saja yang asalnya dari kota, yang itu kemudian hidup di sini. Oke, saya sebut ini. Oke, sekarang coba banding. Sebutkan juga tiga orang yang berasal dari sini, yang kemudian hidup di kota. Ya, nah, itu dijejer. Mana lebih sukses? Wah, iya ternyata itu dia lebih hebat orang desa ternyata. Orang desa itu bisa hidup di kota, tapi kalau orang kota itu tidak bisa hidup di desa. Itu ternyata yang dimaksudkan. Nah, persoalannya adalah opo kuncine, gitu loh ya. Nah, kita diskusi sudah hampir pagi, ketemulah dua formula, yaitu jujur dan pantang menyerah. Itu ternyata karakter, Bu. Itu yang saya pakai sampai sekarang ini. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat urusan kapan itu mulai ada sejak dulu sebenarnya orang-orang tua kita itu sudah menyampaikan hal itu. Tetapi terkontaminasi oleh kegiatan di sekolah yang sifatnya administratif. Itu sakjane mbok jarno ae murid-murid iki. Nah, pokoknya gue pengen belajar apa boleh gitu. Seperti di Inggris itu kayak gitu. Jadi kurikulum itu nempel-nempel di tembok, Bu. Tentang IPA, tapi sudah melalui kajian ya materi itu. IPA tentang ini. Wes, kamu pengen buat proyek apa tentang ini? Oh, saya ini. Ya. Sendiri apa kelompok dengan siapa? Oh, dengan ini. Oke. Dan sebagainya. Jadi fungsi guru itu adalah sebagai koordinator penelitian, koordinator proyek-proyek kegiatan nantinya. Kalau ini lolos, sangat menyenangkan itu sekolah itu, dan kelihatannya akan lolos ya. Karena sudah masuk 10 besar, kemarin saya presentasi dan ada tanda-tanda bahwa kelihatannya antusiasme orang kementerian cukup tinggi. Ya, oke Bu. Ini mengubah dunia, tapi aku kaca nono gitu ya. Jadi lah aku pensiun di Surabuan bubang-bubang ini gantian Bapak Ibu ya. Ya, tak takir loh. Oh, tak takir. Baik, itu saja. Sebelum meneruskan yang mengisi yang kemarin ya, tadi ada apa namanya? Ada pesan untuk ya asisten manajer gitu. Itu punya pesan mungkin yang untuk anak-anak kecil gitu ya. Itu karakter dasarnya itu isinya itu sayangi secara tulus ya. Sayangi secara tulus, hargai fitrahnya, dan yang ketiga biasakan untuk mendengar dan mengucapkan terima kasih. Udah itu saja. Nanti kalau itu dijelaskan diuraikan perlu agak panjang, nanti ada kegiatan tersendiri ya. Bapak Ibu cukup ngumpul aja di sekolah, saya tak datang ya. Itu aja. Ya. Kalau diperlukan, mereka ya tahu ya. Mohon maaf ya, saya bukannya apa-apa. Kalau Bapak Ibu ingin seperti itu, saya akan datang. Ora usah disangoni, ya. Saya itu sebenarnya tidak sedang mencari tambahan penghasilan. Saya itu sebenarnya. Saya hanya memikirkan generasi ke depan itu seperti apa negeri ini gitu ya. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat ya, maaf ya, ini hanya ada di dalam saja ya. Jangankan mengembangkan potensi. Namanya nyaur utang saja belum tentu bisa loh Indonesia ini. 12.000 triliun. Ya, sing arep nyaur sapa? Anak cucu kita. Anak cucu, mbok bekali opo? Arep mbok kai dhuwit, Bu? Nggak mungkin. Bekal satu-satunya hanyalah kualitas diri.
biar dia bisa berkembang sendiri. Seperti yang dilakukan oleh orang tua saya. Aku rasanya ngoni. Waktu itu sakjane itu ya rada wah ego ya bapakku. Ya kayak ngene ya. Jadi mau tidurne alas itu ya iso ya aku ngene. Kok ngene ya? Oh ternyata saya baru tahu sekarang gitu. Bahwa SDM itu memang segalanya. Dan kunci pengembangan SDM ada di karakter. Seperti tadi kami ilustrasikan di depan. Dulu yang bisa jadi orang hebat itu hanya orang yang keturunan orang hebat. Sebenarnya tidak. Orang hebat itu adalah orang biasa saja. Orang biasa saja yang bisa menjaga hati. Artinya semua orang bisa, asal mau, kan itu aja. Ya, saya itu kan bukan keturunan apa-apa. Teman saja ya. Nek wayahe musim garengpong ya gaweane golek garengpong. Garengpong itu ya apa ya? Kayak apa? Kayak apa? Kayak lalat aja agak besar. Ya. Apa namanya? Lalang. Bukan. Garengpong itu. Bukan itu. Bukan, itu kecil yang itu. Di pohon ya. Ya. Ya, oke. Ya. Orang biasa itu seperti apa? Enak rono. Oh ya. Orang biasa itu humble. Bener nggak Pak? Humble itu sederhana, gitu ya. Ramah, rendah hati, gitu ya. Jadi orang hebat itu ada di situ. Nah, kemudian menjaga hatinya seperti apa? Selaras ya antara keinginan, pikiran dan perasaan. Keinginan jelas ya, divisualisasikan ada dalam benak. Berpikir positif ya. Pikirannya positif, menyayangi, sehat, memberi. Berpikir positif itu menyayangi, sehat, memberi. Berpikir menyayangi, berpikir sehat, berpikir memberi, ya. Bapak Ibu sekarang sedang berpikir positif tidak? Hah? Ya. Hah? Ya. Menyayangi sehat. Menyayangi apa? Menyayangi sama. Menyayangi saya. Menyayangi. Mengingatkan. Menyayangi ya. Ya. Berpikir sehat apa pengaruh rasa gak enak badan? Ojo, gitu loh ya. Jadi kalau kita berpikir positif itu isinya mau iki. Suatu ketika aku di depuatan arek itu, arek nom-nom sing ngobrol, gitu ya. Waduh, aku mana ya. Kalau saya terganggu oleh itu, maka keseharian itu kacau kabeh itu. Gitu. Karena berpikir saya tidak positif gitu. Delok arek-arek awake dhewe wayahe nerangno ngomong enak-enak lagi teko, "Bu, maaf terlambat." Halah itu penoleh dia. Enggak apa-apa kalimat kayak gitu tapi aja sampai hati. Gitu loh maksudnya. Ya, oke. Jadi harus saja kata menyayangi, sehat dan memberi. Bapak Ibu mungkin kita amati ya, arek-arek sing sukses itu rata-rata sing gawe ke awake dhewe pikiran mangkel itu. Ya, itu. Ya. Itu ujian saja nih, ya. Oke. Coba sekarang ya. Kita coba ya, mulai hari ini nanti sampai tidur nanti malam. Gitu. Kita coba untuk kita berada dalam pikiran yang positif. Bisa enggak? Menyayangi, berpikir sehat, lalu berpikir memberi. Ya, keinginan, pikiran dan perasaan itu nyambung gitu maksudnya. Lalu bersyukur. Tandanya orang bersyukur itu seperti apa? Semangat. Semangat, ya. Gembira, syukur dan cinta. Energi cinta. Walaupun dulu arek-arek bulet ngono ya. Ya. Mulai. Lho piye to rumuse? Delok arek-arek bulet kok iso
menggunakan tetap berada dalam energi cinta itu piye carane gitu ya. Ya. Sing teko ke kelas jenengan itu kan arek ya. Ya. Ya tetap kita cintai upomo ya. Upomo ya. Sing teko ning gone kelas jenengan iku tuyul. Ya, ya. Ya apa ngono lho carane mikir iku. Ya. Ya, ya. Ono arek mau tuh aku saya arang-arang loh, iku luwih apik timbangane kula melok nggone kelas. Kan ya, Bu? Ya, enak toh? Makanya saya menuliskan hidup itu indah, kan hanya membuat keselarasan ini loh. Indah saja nih, orang usah rekoso. Ya Allah itu mengukur kualitas manusia itu sudah ditentukan. Orang dikongkon soro, mengkon beribadah, ya mintalah padaku, beribadahlah kepadaku. Orang dikongkon soro tidak ada. Kalau tidak ada dong. Kalau orang yang mesti kita diciptakan untuk soro itu kan tidak ada, tidak ada. Dalam apa soro? Oke, boleh aku karo lah, aku salah, aku, tapi teguran apa? Tapi aja thinking, ya, isin aku. Oke, ya, oke, gitu ya. Oke, lalu keinginan yang jelas itu seperti apa ya? Bersyukur divisualisasikan sifat dalam benak. Sudah jelas kemarin kan ya? Ya, bersyukur diikuti rasa syukur sejak bangun tidur. Ya, oke. Kemarin tadi pagi apa yang kita kerjakan ya supaya sejak bangun tidur itu kita merasa bahagia. Hah? Apa? Tutu ulo gitu ya. 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 Ya, harus sampai ke titik menyayangi. Itu maaf ya. Itu kalau kita mulai dari keluarga, wah luar biasa perubahannya. Ya, saya lupa gitu kalau nggak diingatkan. Piye carane nguji kualitas berpikir positif kita? Kalau kita sudah bisa menyayangi pada seseorang atau sesuatu yang paling kita benci, itulah tandanya kita sudah berpikir positif.